Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Para peserta sekalian, kita lanjutkan. Sesi kali ini kita memasuki bagian terakhir atau bagian yang kelima daripada sifat huruf yang memiliki lawan. Ditinjau dari mudah tidak huruf dikeluarkan, sifat huruf yang memiliki lawan ada idlaq, lawannya ismat. Idlaq secara umum artinya adalah mudah, sementara ismat artinya susah. Secara bahasa rinciannya, idlaq berarti lancar, mudah, bagian lancip lidah, ujung atau tajam. Adapun secara istilah, idlaq berarti khurujil harfi bisuhulati wa yusrin inda nutqi bihi li khurujihi min dalqil lisan aw dalqi syafah. Ya, ini adalah keluarnya huruf dengan mudah ketika mengucapkannya karena keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Nah, di sini yang menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan, kenapa idlaq itu disebut dengan mudah, ya, disebut dengan lancar ketika melafalkan huruf-hurufnya karena posisi hurufnya itu ada di bagian ujung lidah dan ujung bibir. Karena posisi itulah, maka dia akan terasa cepat ketika diucapkan dengan lancar dan mudah dibanding dengan huruf-huruf yang posisinya di luar itu atau ada di dalam, ya. Seperti huruf-huruf yang di tengah lidah, ya, di sisi lidah atau bahkan di tenggorokan. Nah, huruf-huruf yang terkumpul dalam idlaq ini ada 6 huruf, ya, dikumpulkan dalam kalimat farra min lub, yakni huruf fa, huruf ra, huruf mim, huruf nun, huruf lam, huruf ba, ya. Kalau kita perhatikan, maka huruf-huruf ini misalkan huruf fa itu kelompok yang dari 2 bibir, ya. Huruf ra kelompok yang dari tarfu lisan atau ujung lidah, mim 2 bibir, nun ujung lidah, lam ujung lidah, dan ba 2 bibir. Nah, huruf-huruf inilah yang harus kita hafal, ya, daripada sifat idlaq, ya. Dan tentu sisanya daripada huruf-huruf ini adalah huruf-huruf ismat yang susah, ya, atau tidak demikian lancar ketika diucapkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian daripada ismat, ya. Secara bahasa ismat artinya diam atau menahan. Adapun secara istilah ilmu tajwid, saqalul harfi wa su'ubatu nutqi bihi li khurujihi ba'idan an dalqi lisan aw dalqi syafah. Ismat adalah berat dan sulitnya huruf ketika diucapkan. Kenapa, ya, dikatakan sulit dan berat? Karena keluarnya itu jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Nah, sehingga karena posisinya yang jauh dari ujung lidah dan ujung bibir, ya, huruf yang sifat ismat itu dilafalkan dengan berat, ya, karena makhrajnya berada dari ujung lidah atau ujung bibir. Sebagai sebuah analogi, maka idlaq ini, ya, adalah huruf-huruf yang misalkan kalau kita analogikan dengan rumah itu berada dekat dengan pintu keluar, ya, gitu. Sehingga ketika pintu dibuka itu, maka huruf-huruf idlaq ini dengan mudah dan cepat dia lebih responsif untuk kemudian berada di luar, ya. Berbeda dengan huruf-huruf misalkan yang ada di tengah rumah, apalagi di dapur gitu, ya. Sebagaimana huruf-huruf di tengah lisan atau di tenggorokan, maka ini harus melalui proses dulu, ya. Artinya dia tidak secepat dan selancar huruf-huruf yang ada di bagian dekat pintu tadi. Nah, maka huruf-huruf yang ada jauh dari dekat pintu itu dinamakan dengan ismat, ya. Demikian kaidah dari pelafalan orang Arab gitu, ya. Walaupun mungkin menurut kita semuanya juga susah kecuali dengan berlatih. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui alasan-alasan kenapa dianggap mudah dan kenapa dianggap susah, karena memang alasan dari segi posisinya. Nah, huruf-huruf ismat ini adalah huruf-huruf yang selain daripada huruf-huruf idlaq, ya. Maka kita bisa menghafal huruf-huruf idlaq terlebih dahulu, dan sisanya yang tidak kita ketahui daripada idlaq dari segi mudah tidak huruf dikeluarkan, maka itu adalah huruf-huruf ismat. Kemudian para peserta sekalian, sebagai catatan, ya,
biasanya huruf-huruf ismat ini selalu pada posisi yang hurufnya itu berjumlah 4 ya, atau rubai, dan yang berjumlah 5 ya, atau khumasi. Namun tidak semuanya ismat, akan ada satu atau dua di antaranya adalah huruf-huruf idlaq ya. Kalau kemudian kita menemukan ya, huruf-huruf yang berjumlah 4 atau 5 semuanya adalah ismat, ini biasanya bukan dari bahasa Arab asli ya, seperti asjad ya. Ini tidak ada idlaq di sini, semuanya adalah ismat gitu. Kemudian yang harus kita ketahui juga, ternyata di sebagian pendapat ya, baik idlaq maupun ismat keduanya merupakan sifat yang tidak berhubungan dengan tajwid ya, sehingga tidak dimasukkan ini kepada tajwid. Nah, kenapa demikian? Karena ini bagian dari sifat yang dijelaskan oleh ahli bahasa, karena kaitannya dengan kaidah bahasa gitu. Nah, sehingga karena kedua sifat ini tidak mengarahkan para pembaca Al-Qur'an untuk memelihara ketentuan-ketentuan dalam mencapai kesempurnaan bacaan Al-Qur'an, maka itulah alasan kemudian ini bukan bagian daripada tajwid ya. Nah, ini hanya sebagian pendapat ya. Dan ini juga misalkan ya, di antara para ulama muhakkik yang kemudian tidak menguraikan kedua sifat ini, di antaranya adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullah gitu. Nah, demikianlah sifat idlaq dan ismat ya. Jadi ini bukan kepada sebuah praktek pelafalan, tetapi lebih kepada ilmu tata bahasa atau ilmu sorof ya dalam bahasa Arab. Dan mudah-mudahan kita kemudian dimudahkan untuk mengurai daripada jenis-jenis nama sifat dan huruf-hurufnya yang sudah kita pelajari menjadi 5 bagian ini ya, dari sifat huruf yang memiliki lawan. Demikian para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.